Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik. Sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Kelebihan kultur jaringan: 1. Bisa mengembangbiakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktu yang singkat. 2. Tanaman baru bisa bersifat unggul. 3. Hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. 4. Bibit terhindar dari hama. 5. Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Kurangan kultur jaringan: 1. Biaya cukup besar. 2. Teknik kultur jaringan termasuk sulit. 3. Harus ada keahlian untuk melakukannya. 4. Produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Pertama, pembuatan media. Tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Kedua, pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahap ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant dapat berupa bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun, batang, atau akar. Penyiapan bahan sterilisasi. Yang pertama ada alkohol 96%, ada NaOCl atau sodium hipoklorida atau baiklin. Yang ketiga ada kalsium hiploklorida atau kaporit. Yang keempat ada H2O2. Dan yang kelima, fungisida dan bakterisida. Yang keempat, kultur explant. Yang pertama, ambil explant yang telah disterilisasi menggunakan pinset. Letakkan dalam cawan petri steril yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, buang daun atau sisa bagian daun yang masih melekat pada explant menggunakan pisau kultur dengan hati-hati. Jangan sampai mata tunas di ketiak daun rusak. Yang ketiga, potong explant dan pisahkan ujung tunas. Nodus ke-1 dan 2 dengan hati-hati. Yang keempat, tanam explant yang telah dipisahkan tersebut di atas ke dalam medium regenerasi. Yang kelima, inkubasi explant yang telah ditanam pada ruang kultur dengan 16 jam pencahayaan lampu fluoresen. 8 jam gelap pada suhu 25 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 5-6 minggu. Lalu yang keenam, setelah inkubasi, tunas aksiler yang tumbuh dapat disubkultur untuk tujuan perbanyakan. Catatannya, bagi pemula jangan merasa heran atau gagal jika pada latihan-latihan awal tidak mendapatkan tunas aksiler yang diharapkan. Karena 100% kultur yang terkontaminasi, baik oleh jamur maupun bakteri, teruslah berlatih hingga berhasil. Selanjutnya pada poin kelima ada perbanyakan. Perbanyakan merupakan tahap lanjut yang harus dilakukan setelah kultur aseptik berhasil. Pada tahap ini, tunas aksiler maupun adventif yang dihasilkan dari kultur aseptik selanjutnya disubkultur pada media perbanyakan. Teknik yang digunakan dalam tahap perbanyakan umumnya melalui induksi tunas aksiler. Subkultur explant untuk tujuan perbanyakan ini tidak dapat dilakukan secara terus-menerus, tetapi ada batas tertentu di mana sumber materi itu dihentikan untuk diperbanyak karena kualitasnya yang sudah menurun. Rata-rata hanya sampai 5-7 subkultur. Tahapan perbanyakan secara umum sama dengan kultur aseptik. Lalu pada poin ke-6 ada pengakaran. Pengakaran merupakan tahap lanjutan yang perlu dilakukan setelah perbanyakan explant dilakukan. Tahap ini tidak selalu harus dilalui, karena beberapa tanaman biasanya akan otomatis berakar bersamaan dengan pertumbuhan tunas. Dan biasanya juga dapat dengan mudah diakarkan secara in vivo dalam kurung pada rumah kaca atau lapangan. Tetapi bagi tanaman yang sulit berakar, tahap ini menjadi sangat penting, karena dapat mempersiapkan tanaman agar lebih mudah untuk diaklimatisasi. Pengakaran tunas umumnya dilakukan mulai dari penyiapan explant dalam kurung, umumnya tunas dengan 2-3 daun yang telah mekar sempurna. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Dari hasil
materi perbanyakan, tunas ini kemudian ditanam dalam media pengakaran. Dalam kurung, umumnya menggunakan media setengah ms, baik yang ditambah hormon pengakaran maupun tidak. Diinkubasi pada kondisi yang sama dengan tahap sebelumnya dan akar umumnya dapat diamati 14-20 hari setelah kultur awal. Tunas yang berakar selanjutnya siap untuk diaklimatisasi setelah panjang akar mencapai 1-1,5 cm. Selanjutnya, proses aklimatisasi merupakan proses pemindahan dari kondisi in vitro ke in vivo dengan tujuan tanaman dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Adapun tahapan aklimatisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil botol kultur yang berisi plantlet yang sehat, vigor, dan memiliki akar yang bagus. Yang kedua, buka tutup botol, kemudian ambil plantlet dengan hati-hati. Usahakan jangan sampai terdapat kerusakan akar yang parah. Lalu yang ketiga, bersihkan akar dari pengaruh agar yang melekat dengan mencuci plantlet pada air yang mengalir. Selanjutnya, rendam akar dengan larutan benlat 1% selama 1 menit. Kemudian, tanam dalam media arang sekam yang telah dibasahi dengan air secukupnya pada bak-bak plastik. Selanjutnya, tutup bak plastik selama 5-7 hari. Tempatkan dalam tempat yang teduh. Lalu setelah 1 bulan, selanjutnya tanaman dipindahkan ke dalam pot-pot yang berisi campuran antara arang sekam dan humus bambu. Lalu selanjutnya, tanaman ini dapat digunakan sebagai sumber benih yang berkualitas dengan mempertahankannya dalam pertumbuhan vegetatifnya dengan cara memotong tunas terminal dan lateral secara periodik hingga batas tertentu.